ini. Kelihatan. Nah, yang di modeling sampai saat ini, yang untuk memunculkan joint reaction-nya, itu masih posisi di pedestal ya, Ya, untuk yang semuanya. ya, ya, ya. Nah, maksudnya di titik pedestal. Belum Kecuali memperhitungkan, yang itu yang Dipo ya, yang bentar, Dipo udah pakai satu-satu dulu. PLK. Ini Hmm. yang sabling kan, posisinya Hmm. file cap-nya kan yang sebelah bawah ini kan agak nggak center kan ya. Hmm. Nah, hasil analisis yang sementara ini yang udah dikerjakan, itu joint reaction-nya di posisi pedestal apa di posisi filenya? Di pedestal. Pedestal ya. Hmm. Jadi belum memperhitungkan posisi Berat wildcat. eh, Belum, belum ya, belum, belum letak board file-nya, belum. belum ya. Oh, gitu Pak Yoga. Sama Baika juga kopi kan ya. Oh, sorry masih commute. Pak Topan, jadi kan untuk yang itu tuh butuhnya satu tiang aja kan ya, Kang Topan ya, kecuali yang di area putaran lob. Oh Nah, ya. bisa nggak kalau misalkan di update si joint reaction-nya yang sudah memperhitungkan eksentrisitasnya, Kang? Oh, jadi file cap-nya udah masuk gitu. Iya, paketnya Oh, sudah masuk gitu, di update. Jadi nanti kita cek di masing-masing grid-nya kan, yang nanti yang ada eksentrisitasnya di grid yang mana aja ya. Nanti kita iya, cek iya. di situ. Kalau misalkan emang sudah sesuai tanpa ada eh, penambahan jumlah tiang, nanti kita infokan. Jadi sudah cukup satu tiang semua gitu untuk memastikannya gitu, Kang. Oh, siap, siap. Oke. Gitu Terus mungkin ke Pak Joko ya. terus ke balik ke bagian ini, bagian yang dipo. Ini reaksinya yang gimana ini, Mas Topan? File Di cap-nya pedestal sudah. juga, Nah, tapi yang ada eksentrisitasnya ini belum nih yang ujung. yang ujung Nah, yang yang ujung mana? jadi semuanya masih sentris gitu. Semua masih sentris kan ya? Ya. Kalau yang Ya, tengahnya kan udah betul kan ya, sentris. iya udah betul Iya. Kecuali sentris yang ini. pinggir-pinggir, Ini pinggir-pinggir tidak sentris semua ini. ya. Ya, berarti nanti ada banyak tipikal tuh ya. Tuh, gimana Pak Yoke? Nanti Kang Topan bisa kirimnya nanti di reaksinya ada tulisan gridnya nggak, info gridnya nggak, atau kayak gimana? Atau jadi tipikal aja misalkan yang eksentrisitas pojok, pojok kanan atas, pojok kiri, tengah Oh, atas. dibuat tipikal tuh ya. Jadi Dibuat kemarin tipikal. teh dibuat ini sama kemarin teh. Padahal kan beda ya. Iya, Atau sama Nah, ini? ini beda. beda. Beda Jadi ya. tipikalnya ada satu, Ini teh dua. dua, dua atas sama bawah Enam nih. kayaknya. Nah, 7, ada Tiga, 7. sama ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. empat, lima, lima. Yang pojok-pojok ini mirip dengan yang ini kan ya? Apa Bentangnya disamain? beda. Bebannya sih beda sih emang. Jadi pasti ngikut ke ini kayaknya. Ikut yang terbesar ya. Ya. Iya 5 Pak, betul 5. Lima ya. Iya, Satu, dua, tiga, empat, lima. iya 5. Ya. Jadi dari Pak Yoga nanti bentuknya eh, digambarkan di CAT apa gimana? Nanti mungkin saya infokan di pakai grid aja mungkin Pak, grid sekian, jumlah tiangnya sekian, atau yang mudah-mudahan sih setelah perhitungan tidak ada perubahan jumlah tiang, jadi dapat menginformasikannya cukup satu tiang semua gitu Pak. Hmm. Jadi untuk tiga bangunan ini ukuran diameternya beda-beda semua. Pakai yang 400 Pak, sama Pak. Semua sama. Iya, Cuma main di kedalaman apa gimana?
Kedalaman ya Pak, kedalamannya bermain di kedalaman. Oke, oke. Jadi nanti pondasinya mau satu tiang semua. Kecuali yang di putaran lock Pak. Tapi itu kan kita masih menghitungnya secara sentris ya Pak ya. Jadi kalau kemarin secara sentris mah satu tiang semua gitu. Nah, tapi nanti kalau misalnya udah ada update gaya nanti kami coba cek lagi Pak. Mudah-mudahan sih tidak ada perubahan. Nah, Dari un- reaksi yang kemarin, Pak Yoke, jadi Ya, butuhnya cukup satu ya dari yang reaksi yang abutan. kemarin. Ya, Ya, jadi kan kemarin teh saat dari Bu Eka kan apa cukup 3D ya jarak yang keliling abutmen itu. Dari keliling iya, diameter 22 itu cukup 3D ya. iya betul. Seperti itu ya. Saya nanti. Betul betul Kang. Ya. Jadi saya coba gambar ya jaraknya dipas-pasin dapatnya itu 24 jumlahnya sekeliling diameter 22 meter itu. Oke. Jadi jarak antar filenya itu dapatnya 2,85 Oh, 2,85. ya. Oke. Siap. ada lagi yang mau disampaikan, Mas Topan? Untuk bangunan cuci sama stabling cukup satu-satu ya Pak Yoki ya. Oh, Iya, satu-satu Jadi cuma cukup tinggal satu. update reaksi yang ada sentris sama eksentris. Betul, betul Siap, Kang. siap. Gitu. cukup ya. Mudah-mudahan cukup satu sih. Kalau misalkan dari segi daya dukung, misalkan ya Kang ya kan kalau eksentris SF-nya itu berapa mah ya? efeknya cukup tinggi-tinggi sih Pak. Oh, Kalau misalkan saya tuh mau nanya ke Pak Topan kalau misalkan dari segi aksial dan lateral itu masuk, kan kalau eksentris itu ngaruhnya ke momen ya. Ya, Kalau misalkan diperkuat dari tulangannya dipakai itu bisa gitu atau gimana Pak? Biasanya kalau Pak Topan menangani eksentrisitas gitu, kan ya biasanya kalau tulangan di file cap ya. tulangan dipakainya ya. Kalau kalau untuk apa Mas? Kalau untuk yang tebal eksentrisitas, gitu. Bisa ditebelin. oh pakainya dipertebal Nah, gitu, sama ya. tulangannya Iya, jumlahnya atau apanya atau besinya yang dibesarkan. bisa Ya di dua-duanya antara bisa. bisa dua-duanya. Oh iya, Terus Nanti untuk ke arah yang paling dominan ini aja nanti tulangannya yang untuk dibuat. gaya dalam untuk tulangan borpal mungkin nanti minta itunya Pak Yoke ya gaya ya dalam siap, aksial sama momen. iya oke, siap. Udah cukup sih. Eh, untuk yang putaran lock nggak ada masalah ya, Mas Topan? Nggak ada, udah cukup. Putaran lock cuman yang di pilarnya aja yang 2x2 ya, Pak Topan ya. Ya, betul. Ya sip. Tapi udah ada gambarnya, Mas Topan? Lagi diproses, Pak Joko. Maksud yang detail-detail dulu, yang penting bentuknya. Bentuknya mah kan udah ada dari Nah, Pak Joko juga. tiangnya berapa udah? Tiangnya gitu. Oh, tiangnya belum diupdate. Gitu volume. Oh, update. Oh, siap, siap. Takutnya ada penebalan lagi. Siap, siap. Kemudian kembali ke bagian, tunggu sebentar. Sudah terlihat, Mas Topan? Sudah.
Oh, ini gambar lama ini. Ini mau nanyakan yang ini nih. Area ini gimana ini? Itu Udah lagi ada hitung juga. yang ini. Ini lagi dihitung ya, lagi dihitung. Nah, yang jagrak itu udah keluar, lagi digambar dimensi. Tapi angka mah sama ya. Profilnya nih 150 semua. Sama nggak dibedain? Oke. Terus yang ini apa? Spur kolongnya ini Lagi dikerjain juga itu. maksudnya lagi udah analisis apa? Oh, lagi baru mulai modelin. Nah, modelingnya seperti apa ini? Mungkin ada Modelinnya, nggak ada screenshot nggak? oh belum. Jadi langsung aja dimodelin antar apa? Antar kolom yang pendek ini terus dimodelin Jadi modelingnya ini habis relnya. rel rel jadiin beban. Terus yang eh, dimodelin habim sama oh yang kolom oh ini jadi beban. ya, Ini Habim di modeling sama kolom sama kolom ini ya per apa 2 meter ya. ya. Mm-mm. Nah, kalau untuk lantainya ini ikut jadi satu modeling nggak ini? Nah, terpisah Terpisah nantinya. ya. Oke, oke. Jadi kan dapat reaksi ini itu dari beban loko dimodelin plat terus dikasih itu Pak Yoke yang kemarin itu subgrade reaksinya nilainya segitu ya untuk yang vertikal. Iya, betul. Nah, Katakan. biasanya kalau untuk yang arah horizontal dikasihnya berapa persennya nilai kekakuannya? Hmm, 30% Mbak? Bisa. bisa mungkin kalau sekitar Untuk 30%. dindingnya ini ya. Bukan Subgrade buat reaction. modelin ini apa? Modelin slab Pak Joko. Oh, Ya, udah slide-nya. 30%-nya aja. Patokan. Siap, siap. Nanti kan di sini kasih beban Pak Joko. Nah, maksud saya beban yang di sini ini disalurkan ke mana ke dari modelingnya ke plat ini apa nanti di bawah ini ada tiang pondasi. Oh enggak, jadi dimodelin langsung ke plat si beban yang ini. Kemudian Oh, beban rata gitu. enggak di beban titik per kolom kan? Iya berkolom, Ya. tapi nanti didistribusikan ke plat lantai ini berarti. Ya, nanti kan dikasih nilai spring nih dari Pak Yoko Ah, sudah dikasih. Nanti kan keluar bidang ah, momennya. ah. Nah, tinggal ditulangin gitu. Oh. Nah, secara secara daya dukung masih masuk, udah dihitung belum? Gimana Pak Yoko? Gimana Ini gimana teh Pak Daya Komandan, Pak? dukungnya. ada perbaikan dulu atau enggak? Kalau untuk tanah dasarnya, Ya, kayaknya nggak perlu Langsung deh. aja gitu. Langsung aja deh, Pak. langsung aja. Mm-mm. Masalah kemarin tuh yang kalau muka air 1 meter itu berarti harus disedot terus kali ya. Oh, 1 meter 1 meter tuh nggak kayak yang menggenang nggak menggenang selalu ya Pak Joko gitu. Hmm. Ya kalau untuk bangunan existing sih saya rasa lebih dari itu sih. Gitu. Ini kan 90 ini. Bawah lagi ini 30 adalah semeter lebih, semeter 1,5 meter lah. Ya kalau nggak dikasih ini aja Pak, sama sistemnya kayak subdrain kemarin Pak, dikasih lapisan pasir gitu Pak di bawahnya Pak, Tapi kan supaya ini kedap mengalirkan ini. air ya. Gimana? Ini kan struktur kolongnya kan kedap. Iya, kedap. Maksudnya kalau untuk bisa supaya untuk menjaga supaya saya baru kepikiran kan air muka airnya memang tinggi ya Pak ya, supaya Hmm. nggak nanti tekanan ke si ininya struktur ini ditambahkan material pasir aja gimana Pak? Di mana bawahnya ini? Iya di sininya Pak. Jadi nanti kalau misalkan air itu alirnya dia tersalurkan gitu Pak. Air itu biasanya nggak menekan ke sini gitu. Kan kalau misalkan lihat dari tanah aslinya mah kan dia lempung Pak. Dia nggak bisa Nah, mengalirkan air kan. Bisa jadi nanti beban tambahan ke sini gitu. Ya walaupun itu sudah diperhitungkan ya beban-beban angkatnya, upliftnya. Tapi kalau misalkan ada lapisan pasir mungkin sekitar 30 cm itu lebih bagus. maksudnya lapisan pasirnya ini kan ada yang ngetrap ke atas, ikut ke atas apa enggak ini?
lapisan pasirnya. Lapisan pasnya ditambahkan sebelum struktur aja, Pak. Oh, berarti dia rata terus sampai keluar Mm-mm. file cap gitu ya? Iya, Pak. Usulan sih itu mempertimbangkan muka air tinggi, Pak, supaya tidak menambah beban upliftnya. Heeh. Nah, di luar ini pokoknya sistemnya kayak yang kemarin cross Track, iya, cross track gitu segmen ya. itu, Pak. Iya, Pak. Nah, berarti di luar harus ada saluran juga ya. Bagusnya seperti itu, Pak. Cuma kemarin kendalanya yang disampaikan Pak Didik ya. Pak Didi kemarin nggak mau pakai pompa tuh. Oh, pakai pompa, iya. Bingung nih. Nah, sekarang mungkin lanjut. Ada lagi Mas Cukup, Topan, Pak. Pak Cukup. juga. Eh, Cukup, Pak Pak. Husni, oh Pak Husninya kemana ini? Mas Piki, halo halo, Mas Piki, Mas Dwi. Sorry, rada kenyut tadi. Kalau saya mah ya intinya mah kalau dari saya mah mohon dipercepat saja ya Pak Topan sama Mas Yoko itu. Karena hari Rabu kita diminta merapat ya ke ke TKI ya. Nggak tahu itu merapatnya apa offline apa online. Rapat berarti offline lah. Oh, ya paling nah, sekarang saya mau menyampaikan ini Mas Yoko ada tambahan buat yang di jalur. Iya. Yang di jalur itu saya share screen dulu ya sebentar. Nah, ini baru baru mau digambarkan ini. Ternyata di existing kan waktu kita survei juga ada jalan ya, jalan existing ya. Jalan existing ini, nah ini nih, si garis ini adalah jalan existing ya. Yang mau ke putaran lokomotif itu yang waktu Pak Joko ya, pas sama Pak Sumargo jalan ya. Iya, Nah, itu kan udah jalan tanah sih. ya memang jalan tanah, tapi itu tuh suka dipakai akses juga kan Iya, kayaknya mah untuk akses itu tuh ngisi BBM kayaknya kelas untuk itu. ngisi BBM ya. Nah, ini tuh ya semacam kita direlokasi dan diperbaiki juga ya, walaupun di KK tidak ada ini ya, tidak ada lingkupnya kita ya, tapi ya apa boleh buat mungkin kita given juga ya ke mereka. Mudah-mudahan ini juga nanti diterima ya. Nah, ini kita ada relokasi jalan, jadi sepanjang jalur ini nanti kita tambahkan jalurnya. Nah, ini jalur yang barunya nih Pak Yoke. Warnanya Nah, nggak kelihatan di sini. Hah? Kelihatan Putih itu. putih ya. Nggak kelihatan ya? Kelihatan sih kelihatan, cuma Kelihatan. sama-sama. Ini malah jadi nggak kelihatan ya. Tuh, colornya black. White di WT di WT. Bukan, yang itu tuh, yang sheet layout tuh. Colornya. Iya, ini juga. Nah, itu. Tuh kan. Nah, jelas ya. Nah, ini nih, ini adalah jalur
relokasi jalannya ya. Nanti kita perhitungkan juga dari cross sectionnya ya. Eh, Nah, ini dulu lah jalan rencana. Nah, untuk cross sectionnya berarti kan ada sedikit tambahan Mas Yoko ya di Iya, Pak. bagian cross section mungkin bisa ditunjukkan sama Dwi. Punten Dwi bisa eh, di share. Nah, ini coba keseluruhannya. Nah, tadinya kan eh, hanya sampai saluran ini. Nah, sekarang ini ada tambahan bahwa jalur itu ini sekitar 9 meter. Jadi asumsinya 9 meter itu 7 meter adalah jalur utamanya ya Jalan untuk ke bahu eh, jalan. enggak 7 meter. Nah, 1 meter kiri kanan adalah sebagai bahu jalan. Oh, berarti yang bahu itu nggak usah beton ya, Pak Joko? Boleh beton, boleh enggak. Enggak juga nggak Kalau apa-apa nanti. disatuin gimana? Disatuin beton semua 9 meter? Nggak apa-apa. Cuma untuk posisi topnya jalan mendekati existing bagaimana? Masalah nggak? Gali dulu. Heeh. Nggak masalah buat saya mah. Oh ya udah. Udah ngegambar mah tinggal nurun nurun ke handapkeun. Nggak bisa baca ada pertimbangan lain gitu. Ya. Eh kalau saya mah gini, tadinya kan nggak pertama biar tidak terlalu menggali banyak gitu ya. Si paling juga kalau menggali tidak terlalu cuman itu juga kita nggak tahu juga ya si tanahnya apa udah bagus atau belum ya. Mendingan digali aja ya Pak Joko ya. Mending digali Pak Husni. Digali di Mending stripping digali. gitu ya. Iya, Tiga stripping. 30 Kayak cm. ya syukur-syukur bisa satu level sama si Existing. jalan existing. Sama ini Pak, jangan lupa dikasih separator Pak, geotextile separator di bawah sirtunya. Jadi lapisannya beton, beton, terus Itu lapisannya mau sir. beton Pak. Kenapa nggak fleksibel Pak? Kalau saya sih cenderungnya beton supaya awet sih. Yang di sini lalu lalang kendaraan tangki yang paling Nah, berat. kalau misalkan kendaraan tangki itu kan kendaraannya berat ya Pak ya. Hmm. Ini kan tanahnya tanah lunak. Kalau misalnya nanti ada penurunan konsolidasi ini Pak. Nah, khawatirnya itu kalau misalnya kita pakai akses beton, jalan beton, ini kan nanti dia akan turunnya dalam waktu lama ya Pak ya. Hmm. Membutuhkan waktu cukup lama. Kalau tidak ada perbaikan tanah, khawatirnya betonnya nanti malah pecah Pak, pecah-pecah gitu. Nah, kecuali kalau misalnya mau pakai beton, berarti kita harus kasih treatment di bawah di tanah dasarnya Hmm. Pak. Gitu. Treatmentnya seperti apa? Ya bisa soal replacement. Tapi kan replacement kemarin kan yang tidak direkomendasikan oleh Pak Didik ya Pak ya, karena harus Hmm. mendatangkan material baru dan juga Hmm. eh, ya kepeلاksanaannya cukup sulit gitu ya, ribet gitu. Nah, kalau misalkan harus beton ya minimal harus ada treatment sih Pak, kalau menurut saya Pak. Gitu. Kalau misalkan Kalau memang Kalau harus kalau beton yang gitu. fleksibel lebih murah ya Kalau Pak fleksibel Joko. lebih murah Pak, kalaupun misalkan nanti ada maintenance lebih mudah gitu. Kalau beton nanti kalau udah rusak, maintenance-nya cukup sulit Pak. Kalau Ya beton udah betul. pecah, lebih baik fleksibel Pak. Kalau usul kami sih dengan kondisi tanah seperti ini ya, kan kita pun akan minim minim treatment Pak. Nggak akan ada perbaikan tanah yang khusus gitu di bawah si jalan. Ini kan jalan akses aja ya Pak ya. Iya jalan akses iya dan bukan jalan untuk akses. balapan mobil dah ini Pak. Mending fleksibel Pak kalau usul kami masih Pak. Ya kalau fleksibel itu berarti batu aja ya nanti di Aspal. di atasnya pakai aspal ya. Iya, Hot mix. iya Pak.
Hmm. Itu kira-kira tebal batunya berapa senti? Bentar, Pak. 30 juga ya. Fleksibel. Tapi intinya hasil akhirnya satu level dengan existing gitu ya. Iya, Pak, kalau bisa sih, Pak. Seperti Nggak yang jauh lah. digali dulu. Ya nggak jauh gitu maksudnya. Bisa jadi tepi-tepinya itu selevel dengan existing. Bahu-bahunya. Berarti kalau fleksibel itu nggak usah ini ya, si permukaan jalannya nggak usah istilahnya nongong kuya, miring ke Apa kiri tuh? kanan, Sama. Sama, Pak. datar. Sama Sama. ya. Iya. Hmm. Agregatnya 35 cm, aspalnya sekitar 10 cm, Pak. Coba dicatat dulu Wi, biar nggak Saya lupa. ini aja saya capturein ya, Pak ya. Oke, saya capture ya. Agregat 35 cm, aspal Saya kirim nggak di Zoom tebal ya, Pak. 10 cm, 5 cm gitu. Saya kirim di chat ya, Pak. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oh, 15. 64. Salah. Ini lebarnya berapa ya nih? Itu semuanya 9 meter Pak Joko. 7 Kalau meter. existingnya di awal itu lebar. Iya lebar banget itu. Kan masuk ke basement. Iya lebar, tapi kesininya kecil. Kemana ke Dipo? Ya, yang ke diponya itu kecil, cuman 3 meter koma 2. Coba geser, geser, geser. Soalnya di lapangan itu jalan tuh ada dua di situ tuh. Ada yang jalan perkerasan, ada jalan tanah di situ tuh. Coba Ini ke makanya dekat makanya kalau 9 meter itu nggak terlalu lebar gitu apa. kanan bahu. Oh, di press 7 aja. Buat Atau kita usulkan aja nunggu kita samain dengan existing gitu gimana? yang existing berapa itu? 17? 3 meter. Enggak, yang sebelah sini yang masuk itu. Ayo yang masuk mah gede, yang masuk mah. 18 bagi 2, 9 meter. Coba-coba ke Ada yang arah 16 itu melebar, ada yang ke arah 18. putaran lock. Terus agak jauh. Saya udah share. Mana? Mau hilang? Mana sih jalan Nah, existing tadi? ini Pak Joko di jalannya ya. Jalan existing ini. Coba geser ke kanan. Oh, Nah, oh, ya ini ya, melebar lagi, sempit lagi. menyempit lagi. Nah, ini kan mereka melebar itu mungkin untuk manuver ya. Enggak juga, enggak tahu ya. Bisa jadi. Di 6,7. Ya nanti di ujung dekat tangki nanti lebar gitu, kayak parkiran Ya, aja di situ. di ujung dekat tangki kita lebarkan gitu ya. Heeh.
Tinggal tangki Nanti mau taruh siapa mana. tahu tangkinya ada di sini juga ya. Iya, di situ di sebelah kirinya putaran lock. Oke deh. Paling itu Pak Yoke ya nanti kita gambarkan dulu, nanti kita kirim lagi berarti cross sectionnya gimana Pak Yoke? Iya, boleh Pak Husni. Cuma itu harus nih bisa lihat lagi crossnya. Coba Abi cross section lagi. Nah, Gimana? nah yang ini nih, ini kayaknya perlu pagar dulu di sini. Ini kan masuk ke area umum lah. Nah, ini perlu saluran sendiri apa enggak? Apa gabung ke sini? Mana sini? Saluran ini. Ya, ini yang sebelah kiri. Ini kan nanti dikasih pagar, harus kasih pagar lah ini. Iya, yang ini kan salurannya ke sini langsung. Nah, maksudnya tuh Ada apakah ada lagi sini. yang masuk ke sini apa buat sendiri lagi gitu loh. Mendingan langsung aja masuk ke sini lah, biar nggak banyak saluran. Ya, Gitu. tapi ini geser lagi berarti sekitar biar nggak langsung dari sini langsung Masalahnya langsung ini langsung miring ya, ada bahu dulu ya. ya maksudnya tuh nggak Ya, ini nggak kalau misalnya perlu saluran di sini berarti kan harus geser gitu. Nah, kalau misalnya ke sini ini kira-kira cukup nggak ya ukurannya untuk nampung air dari sini dan dari sini. berarti kalau aspal bahunya pakai ini aja ya, batu aja ya. Terus ini elevasi toponya berapa meter ya? 3, ini elevasi bukan nih? 3,857. Elevasi ya itu ya. Ya, pasti ya, bukan jarak ya. Wi. Nah, gimana Pak Joko gambarannya seperti ini nih? Mana Coba geser? nggak nggak di atas. Sebenarnya gambar mobil. Ini jalan. Iya. Iya, ini bahu, kemudian di saluran ada bahu lagi, Ah, kemudian langsung. Jadi si saluran ini bisa bisa ke sini sedikit gitu. ya Nah, masalahnya kendalanya gini, Pak Usni. Airnya kita itu kan sulit untuk dikeluarkan. Kemarin kan ngobrol sama Pak Dik, dikeluarkan dengan cara dipompa, itu mereka nggak mau. Pak Didik nggak merekomendasikan karena oh, itu kita tampung perawatan. dulu di kolam itu tuh nggak mau ya. Dipompa keluar tuh nggak mau karena harus ada perawatan pompa. Kalau bisa cari saluran terdekat, tapi kan saluran terdekat elevasinya Ada di pada di atas atas. kita bingung gitu.
Ya, Mau ke sungai jauh pisan sungainya. Itu drainase. kendalanya tuh kemarin itu untuk buang salurannya kemana. Belum Belum tersolusikan. dipecahkan kemarin. Nanti diskusikan lagi lah. Pak Dian yang bilang gitu. Nanti kita cari lokasi mana gitu. Mm-mm. Cuma kan kalau posisi yang saluran ini, kalau posisinya di sini, ini nggak masalah gitu loh. Dari secara terdekat ada yang selevel gitu kan. Kalau yang ini nih yang masalah. Kita udah lebih rendah gitu loh. Yang lebih rendah dari ini Mm-mm. nggak ada. Eh, kalau yang ini, kalau ini bisa ini ya, karena kita lebih atas ya dari untuk saluran jalan yang ini, nah yang ini nih, Iya, yang, yang ini bisa mah kan nggak kayaknya. masalah mungkin ya karena di atas ya. Jadi yang masalahnya yang ini dialirkan kemana kan? Iya, yang Yang sebelah tengah itu kan. mm-mm. Kalau Kalau yang ini bingung nih. ada ada solusi untuk ini nggak kita bikin sumuran. Nah, kalau sumuran kan berarti sumurnya Tapi kan kan berarti harus air meresap. tanah kita Airnya tuh kan di atas, tinggi. Mas Yoko, air tanah kita tuh di atas jalan raya tuh berapa? 1 meter ya? 1 meter Pak dari OGL. Ya, Jadi udah nggak bisa meresap lagi ya. Oh, eta wi seberapa meter wi nu saluran? sekitar Oh, 2,1 udah terendam ya. Maksudnya air itu teh air air tanah ya. alami Pak, air alami iya. Cuman Ya hal itu karena mah kan kita fluktuatif ini Pak. kan pertama Kertapati ini kan juga dekat sekali Sungai. dengan Sungai Musi Iya, ya. iya. Sungai Musi apa Sungai Kapuas? Musi Pak. Musi ya. Kalau Kapuas teh di mana? Mantan. Kalimantan. Oh, beda ada. Saya melain orang Sumatera juga orang Jawa. Makanya eh, cukup jauh gitu loh. Harus ngelewatin beberapa trek. Iya, itu kenapa ya si saluran eh di ini di Di apa? Kertapati itu si Yuditnya itu kok di atas ya? Pada di atas. Jadi setelah malah sejajar dengan ini kan ya, di bawah sejajar dengan bantalan ya, Pak Joko ya. Si permukaan salurannya teh ya Yang rata-rata atau setelah balas ya, setelah balas ya sejajar dengan balas ya. ini mah di bawah tuh kalau yang ini mah. Iya, Itu kan maksudnya buat yang eksis limpasan air hujan aja mungkin Pak, drainasenya ya, Pak. Bukan yang untuk drainase. existing. Kalau limpasan air hujan berarti eh coba kita teh nggak punya ahli hidrologi ya juga. Nah, Drainase kemana ini? Hidrologi. Ngitung curah hujan. Gimana nih kira-kira? nah ini kan existingnya segini. Tuh, Pak Yoke ya. Di bawah balas. Iya Pak. Kalau dilempengin dengan trek yang baru di bantalan. Iya. Tuh, Emang
cocoknya saya pompa. Bedanya seberapa meter ini elevasinya, coba elevasinya digeser. Berapa jaraknya? 0,7. Ini yang dengan sejajar dengan ini ya. 0,7 bawah stripping dan galian minimal Oh, 0,7. sama kayak ini ya, kayak di Belanda pakai kincir angin. Pak Joko, Pak Husni, saya live duluan nggak apa-apa? Oh Udah, ya, udah jelas Pak ya? Topan udah ya. Ya, siap, ya, Jadi gimana untuk hari Rabu kalau misalnya merapat, Pak Topan bisa ya? ya. Produknya apa aja? Gambar. Ya pasti ngebahas ini dari buku 1 sampai buku 4 katanya kan gitu. Nah, jadi semacam asistensi juga ini. Oh Jadi iya, buku siap. buku 1 itu kan terancang bangun, nanti kan bangunan kita seperti apa gitu. Ya untuk Ya, persiapan kita paparan juga untuk pengujian juga. oh Jadi kalau siap, siap. pengujian harus siap gitu. Siap, Oke Jadi siap. bentuk atuh strukturnya udah kelihatan. Nah, Mas Mas Topan, Topan, terima kasih atas kehadirannya ya. Ya, terima Muasun kasih heula. sama-sama. Ya, siap. Bangga, Pak. Semuanya. ya, Mangga hatur Mangga mangga nuhun mangga. Pak Topan. Ya ini juga sebentar lagi. Eh Mas Yoko ada ini nggak punya referensi untuk saluran. terkait menanggulangi saluran, bukan saluran ya, Area menanggulangi terpendam. drainase kalau misalkan airnya eh, levelnya ternyata tinggi gitu ya, tapi saluran kita ada di bawah, pernah nggak? Kalau nggak salah yang kemarin terakhir yang KAI itu Pak yang 355 kan kondisinya kayak gini juga ya Pak ya. Pakai sabran ini Pak. Cuman kan kalau yang tadi dibahas oleh Pak Husni itu kan yang saluran yang existing yang Yudich ini kan untuk ini aja Pak. Untuk apa limpasan air hujan bukan Pak? Seperti Iya, itu. Mm-mm. Nah, baik. limpasan air hujan itu kan di sini pasti dia udah ada saluran-saluran lain yang ngebuang ke suatu tempat ya Pak ya. Cuman kita nggak tahu ngebuangnya kemana gitu. Nah, kalau Mm-mm. yang subdrain ini kan sebetulnya fungsinya karena dia ada pekerjaan galian, kemudian menjaga supaya si astrek ini tidak tergenang, diberikan si subdrain ini, Pak. Jadi begitu nanti air itu, air hujan atau air apapun, air tanah alam itu, semuanya nanti akan tersalurkan ke sini. Baru dari sini nanti disambung-sambungkan ke saluran-saluran yang nantinya nyambung sama yang di sini, Pak. Gitu. Makanya kemarin itu Pak Didik itu minta layoutnya seperti apa, salurannya akan dibuang kemana gitu, Pak. Nah, kayaknya yang Yudich ini, Pak, kalau menurut saya ya, dia pasti ada salurannya yang ngebuang entah itu ke sungai, entah itu kemana, Pak. Gitu. Jadi mungkin nanti Ya, itu yang perlu dilakukan saluran ini dulu. teh nyambung ke ini Mas Yoko, ke Kertapati langsung pada Ke sungai. nyambung. Pada nyambung ya, Pak ya. Ya Mm-mm. Ke stasiun. nggak tahu tak ke stasiun atau enggaknya dah. Ini kan si gambarnya kan kita nggak nyampe ke stasiun. Mm-mm. Pokoknya dia tuh nyambung terus. Memang ada yang nyambung terus semua gitu. Mm-mm. Dan Kayaknya salurannya mah. juga banyak Nah, itu Pak nyambung disambungin ke terus situ, itu Pak. teh. Nah tadinya kan kita teh ditampung ke ini kemarin teh kan dengan Pak Joko diskusi ya. Sini, tempat ini Heeh. nih. Sini. Kelihatan nggak? Mana? Mulai hilang. Nah tadinya kan ditampung di sini ya, di sini di bekas apa namanya Kolam putaran itu ya, Pak ya. lokomotif yang Mm-mm. lama. Lama, Jadi iya.
Jadi nanti si air tuh nyambung ke sini semua. Nah, dari sini dipompa ke sini gitu. Dialirkan Soalnya ke kan, soalnya saluran-saluran yang ada di sini. posisi kita waktu survei ke sana kan airnya berapa senti dari permukaan itu? 20 ada ya? Ada terisi Ya air itu. satu level merenang yang permukaan anu itu teh. Iya. Berarti kan muka airnya lebih tinggi dari saluran rencana kita juga gitu loh. Berarti kan tetap Iya. harus dipompa. Mm-mm. Nah, kalau nggak pompa perawatan Mau kemana coba? eh, Bingung lah eh, terus buat saluran baru. kalau dialirkan ke yang lebih rendah itu kan kita juga nggak tahu ya itunya ada salurannya di mana juga ya. Mau mah Soalnya ya Iya. langsung ke sungai. Cuma sungainya Oh, jauh. jauh. Iya. Harus lewat semen apa itu. Kan ke atas terus tuh. Banyak bangunan. Lewat kemana? kalau ke sungai berarti harus ada jembatan ya. Nah, Ada kok. kemarin udah ditanyain kalau misalnya crossing, diizinkannya seperti apa? Pakai pipa aja, jangan pakai Re- box re- cover. rekomendasi aja. Heeh, Kita nggak gambarin kan, hanya gambar rekomendasi. aja pipa, pipa baja. Nggak, maksudnya kita harus mendetailkan atau enggak gitu. Cukup di cross yang kelihatan, kasih dikasih apa? Pak kontrol, infonya begitu. Jangan pakai box cover, ribet. Nah, Jadi ke sini Pak Joko eh crossing ke misalnya ini ujungnya ya. Misalnya ini ujungnya. Iniin gitu ya. heeh. Tapi kan itu ke sana nggak tahu kemana, Ini lewat tuh tanah aja. sungai. Sungai kan ada bangunan di situ. Nah, ini sungai ini. Gitu. Banyak bangunan semen kan di situ teh, batu bara. Iya. Oh, ini bangunannya mah di sini. Ini kan jalurnya. Gitu. Ya udah lah, balik lagi ke cross aja. Sementara mungkin nanti diusulkan aja dulu gitu. Ya, jadi cross sectionnya kita yang fleksibel ya. Yang ada Ya, Pak. salurannya sendiri. Oke lah, Mas Dewina lagi ke ini ke Tulalet. Lagi bersiul. Wih, kembali ke cross section sana. Nah itu yang atas tuh. Yang ada jembat, yang ada jalannya. Oke, jadi kita Ya, sepakati sip. dulu nih Heeh. lebarnya mau berapa meter. Yang Mau existing nggak kan, pakai bahu, kayaknya bisa. Kan ini mah cuma untuk akses ya. mm-mm. Jadi kan cuman satu arah ya, Ya 4 dua meter aja arah. ya, Pak Joko. Dua arah cukup gitu, tapi nggak pakai bahu. 4 meter jadi bisa untuk mobil kecil Hah? Enggak, tetap 7. 7 meter, Heeh. tapi nggak pakai bahu, Nggak pakai bahu. tapi pakai pagar. Nah, di sini pagar.
Coba digambarkan atau Pak Joko. Ke di sini saluran. Catat lah Wi, bisi poho Pak Joko masuk Ini ya. mungkin kalau di sini mungkin saluran Nyala. unit aja gitu kalau sini. Hah? Nah, Nih, kalau peraturannya kalau misalkan lebarnya jalan 7 meter itu apa perlu. Halo Fit, mau kemana? Hah? Berjemur wayah kieu nya, kok panas. Kalau misalkan lebar 7 meter apa perlu saluran kiri kanan untuk jalan akses ya? Nggak ada ya. Kelas jalan tuh apa aja sih? itu lebar jalan, udah paling kecil aja. Kirinya tetap ada saluran. Saluran untuk ini aja ya, air hujan ya, Iya, Pak Jok. kayak unit kecil aja. Nggak harus lebar ini ya. Jadi terpisah gitu ya sistemnya. Pak Joko. Berarti yang ini bisa sistemnya yang ini disambungkan ke ini, ke Yudit ya. Berarti yang jalannya pakai Yudit ya Pak Joko. Iya, pakai unit aja lah. Pakai Yudit yang 60 cm ya. Yang ya, kalau di kereta teh pakai berapa sih? 600 ya? Kalau di kereta mah 1 meter. Oh, yang 1000. Mm-mm. Yang enggak, yang 1 meter itu yang ini, yang pegunungan. Ada yang pakai 60 ada di kereta. Jadi ini Nanti pakai hari tipikal Yudit udah punya belum? Belum ya? Oke, nanti saya cari dulu. Saya share unit ke berapa? ya Yudit kan 40. ada 60, ada 80, ada itu Yudit 40 cukup. Cukup lah. Pakai Yudit 40 W nanti kiri kanan ya. Berarti nanti susunannya tadi yang udah diberikan ke. Lapisannya yang tadi Pak Yoga tadi tipikalnya. Heeh. Ini tuh udah saya download tapi Di nggak tahu save, kemana. Hah? di save, klik dibuka, save as. Klik. Mana save as? Bisa nggak? Klik. Oh, ini ada kemiringan agregat base. Kayak ACWC deh. Save as ya. Udah ya? Udah, oke. Oke. Oke, oke, Tutup oke. ini. Siap, siap, siap. Saya kira cukup. Mungkin Pak Yoko ada tambahan Pak Yoko? Itu aja paling Pak, tambahannya di bawah Sirtu, Gotex itu langsung Sirtu ya. dikasih geotextile separator Pak. Mm-mm. Tapi Separator aja di ya, bawahnya ada bukan lagi nggak? Separator bukan saja Pak. bukan Oh, separatornya berkuatan. bukan berkuatan ya? Bukan Pak, karena ini kan bebannya juga bukan beban kereta ya Pak ya, jalan truk biasa. Untuk Hmm. separator saja. Sama ini Pak Usni, mau nanyain Pak Usni Pak Joko yang terkait spektek itu kemarin. Itu Ya, yang di RKS itu masih masih yang separator ya Pak ya? Yang di LKS? Iya, iya. iya. Dulu kan saya pakai ngadop yang dari ini aja, belum saya Spek edit. umum ya Pak ya.
Ya, Heeh. nanti saya juga coba bantu ini ya Pak. Kalau ada yang khusus-khususnya nanti saya kirimkan ke Pak Husni ya Pak, buat nambah-nambah di spek RIFAS. Ya, ya. Oke. Oke. Terus untuk laporan ini Pak, kemarin kan udah yang untuk yang track itu udah approve ya Pak ya, udah final dari Pak Didiknya. Jadi sekarang kami lagi susun, nanti saya kirimkan di Word terpisah aja biar nanti disisip-sisipkan sama tim Pak Husni gitu, gimana Pak? Untuk Untuk yang yang laporan hasil analisis. soil tanah yang terupdate ya. Bukan Pak, untuk yang analisis Pak, yang track. Kan yang track itu kan kita sudah, kemarin kan sudah selesai, tinggal laporannya kata Pak Didik tuh. Nanti di buku laporannya kan, di buku laporan analisa kan terpisah sama si buku survei Pak. Oh iya iya, Ya, itu maksud buku teknik berarti ya. Iya, buku teknik. ya, Nanti ya, kami ya. kirimkan satu bab aja gitu ya. Biar nggak ini, Pak Yoko ya. Mhm. Berarti formatnya disamain dengan yang Iya, format laporan yang kita punya ya. betul. Betul Berarti Pak. biar saya juga nggak terlalu banyak ngedit Ya, juga untuk nanti kan kalau untuk analisa mah nanti disatuin dengan bukunya iya, perhitungan struktur ya Pak Joko iya, ya. Iya, Iya, iya Pak. Betul Pak. makanya Ini nanti pakai format itu kok. ada dua ada dua itu dua perhitungan ya dari perhitungan dari Pak Yoko dan perhitungan eh dari tim Alto ya. Iya, Nah, kalau untuk hasil survei mah udah selesai ya. Kan laporannya sudah udah Pak. juga ya. Udah diupdate juga ya sama kemarin ada WK juga udah diupdate katanya gitu. Iya Pak. Yang Sudah. di buku 1.2 ya, Iya, betul. 1.2. Oke deh kalau gitu mah. Siap kalau Kalau begitu Pak. eh, siap-siap. Oke, nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, saya cukupkan sekian dulu. Mohon untuk kerjasamanya diminta dipercepat untuk kegiatan laporan-laporannya dari Mas Yoko, dari topannya udah ini ya, udah live. Oke, terima kasih Pak Yoko, Pak Joko, Dewi, Piki, Mbak Eka. Terima kasih. Mohon maaf apabila tadi di kata-kata saya nggak ada yang menyinggung perasaan. Gimana tuh dah saya memanusia. Oke, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, Ya, sami-sami. sama-sama. Terima kasih semuanya. Izin